kalau kita nekat, ada pikiran mau nekat nih berarti bagus juga dong ya? Tergantung nih nekatnya kayak gimana Tergantung ya? dulu. Oh. Kalau misal nekat dengan afirmasi yang positif gitu, terus untuk goals yang positif tanpa merugikan orang lain, itu bisa nekat yang bagus ya. Namanya itu Bener. keberanian. Heeh. Tapi kalau misalnya sebaliknya, itu bukan berani, malah Tapi jadi cuma bodoh gitu loh. Halo Sobat Klakson, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya dimanapun kalian berada. Oke, jadi balik lagi nih kita Klakson, KLA Sound Podcast. Isi harimu dengan lebih bermakna, klaksonin aja. Oke, jadi kita balik lagi nih di segmen kisah inspiratif bersama saya Ica sebagai host di sini. Tapi di sini gue nggak sendirian nih. Gue ditemenin sama narasumber yang paling kece badai. Kece badai dan cantik banget nih gitu. Yaitu adalah Priti. Halo, Halo Kak Ica. Priti. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, coba nih kan banyak nih sobat klakson yang belum kenal Priti nih. Coba silahkan perkenalkan diri dulu. Oke, halo Sobat Klakson. Perkenalkan, nama aku Priti. Aku sebagai mahasiswi KLA Batch 7 dan aku juga sebagai mahasiswi di Universitas Pamulang dengan jurusan Teknik Industri. Oke, jadi gimana nih? Apa kesibukannya nih hari-hari ini? Kegiatannya lagi apa aja nih? Gitu. Oke, kesibukan aku sih seperti mahasiswa pada umumnya ya. Banyak tugas ya. Iya, tugas bolak-balik ngampus. Bener banget. Tapi Tapi nggak cuma ngapus doang sih, aku sambil nyari-nyari nyari side apa job nih? aja sih untuk ngisi kekosongan lah gitu di luar ngampus ya. Oke, jadi kira-kira side jobnya tuh apa sih yang lagi Priti lakuin nih sekarang? Sekarang yang aku lakuin itu aku lagi jualan sih ya, Jualan. jualan. Jualan apa nih? Boleh tahu nggak? Aku jualan di bidang makanan. Enak dong makanan. Enak dong. Enak tuh yang pedes-pedes gitu deh nggak sih makanannya? Bener, napas banget. Aku jualan plastik chili oil, Oh, teman-teman. boleh dibeli lah ya plastik oilnya. Di mana nih jualannya di mana? Kalau boleh tahu. Aku jualan by online aja sih sekarang gitu. Jadi PO aja. jadi produksinya di rumah gitu Iya, ya. produksi di rumah. Produksi di rumah. Oke, jadi hari ini relate banget nih sama tema yang mau kita bahas bareng Betty di sini. Oke, buat sobat klakson yang mau merintis atau memulai usaha yang baru, bisa banget nih dengerin kita dan tonton kita di YouTube kita. Tema kita hari ini itu adalah modal nekat hasil hebat. Oke, balik lagi. Aku mau nanya nih, kira-kira Priti ada struggle atau kesusahan nggak sih buat menjalankan dua hal sekaligus gitu? Pasti kalau struggle itu ada ya, pasti Bener gitu. banget Apalagi pasti. kita akan menjalankan dua hal yang menurut aku tuh sama-sama pentingnya gitu Iya, buat penting aku. kuliah dan Dan mencoba betul, wirausaha. Iya, ya iya. itu keduanya penting. Nah, gimana cara aku ngatasinnya sih? Karena menurut aku ya, aku merasa kalau dua hal itu tuh ada impact-nya gitu loh. Ada timbal baliknya buat aku. Bener banget. Timbal balik positif ya, Kak. Timbal balik positif. Iyalah, Nah, pasti dong. karena ada timbal balik positif itu, jadi kayak buat aku tuh, aku jadi suka gitu. Kayak Suka. dengan senang hati gitu, mengerjakannya. Oh, jadi nggak ada kesusahan sama sekali gitu ya? Iya. Walaupun dikit-dikit ada kesusahan. Iya, walaupun kadang ada gitu. Tapi enjoy aja ngejalaninnya gitu. Ingat lah sama goals kita. Bener banget, oke. Jadi menurut kamu nih, yang sedang kamu lakukan saat ini tuh merupakan passion kamu atau bukan sih? Oke, jualan ya Kak? Jualan ini Usaha. maksudnya. Aku sih suka ya Kak. Menurut aku itu merupakan passion aku. Karena tanpa aku sadari ya, dari dulu itu sampai sekarang, aku tuh nggak pernah jauh-jauh dari yang namanya berwirausaha.
Nah, Coba ya. sedikit cerita ya Iya, Kak, boleh boleh gitu. boleh. Dulu tuh aku dari SD Hmm. ceritanya, aku udah jualan. Aku jualan kayak makanan kecil-kecil kayak risol gitu. Aku Oh. tawarin, aku muter di kelas-kelas lain gitu, aku tawarin. Terus juga aku jualan apa sih, manik-manik gitu loh, Oh, kayak buat gelang gitu. aksesoris-aksesoris, Gitu. aku jualin, aku tawarin ke teman-teman. Pulpen, pensil, pokoknya yang menurut aku barang itu bernilai dan bermanfaat buat orang lain tuh, ya udah aku jual aja gitu. Berarti udah ada apa namanya? Darah-darah ini dong, darah-darah wirausaha dari kecil gitu ya. Amin, ya udah sih. Iya kan, maksudnya dari SD gitu kepikiran mau jualan Iya, risol, mau jualan benar-benar. manik. Sebenarnya kan waktu SD tuh waktunya kita main sama temen lah gitu, istilahnya Benar. nggak bakal kepikiran mau Mau jualan jualan ya, gitu iya. kan. Oke Alhamdulillah deh. sih ya udah kepikiran. Jadi ada darah-darah wirausaha gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya nih, kira-kira dorongan awal kamu memulai usaha ini tuh apa gitu? Memulai jualan gitu, dorongan awalnya tuh gimana? Sebenarnya ini unik sih ya, Kak. Uniknya gimana nih? Nih kadang kan, Penasaran jadinya. orang untuk melakukan sesuatu hal atau kegiatan itu Heeh. nggak cuma butuh niat aja ya. Kadang ada sebagian orang yang, nggak bisa tuh, kayak dia mengandalkan niat dia doang, tapi butuh Mhm. dorongan dari orang lain, orang Bener 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 terdekat, banget. atau bahkan dorongan dari suatu kejadian atau masalah dalam hidupnya gitu, yang bikin dia nekat untuk yang melakukan hal itu gitu, Heeh. kegiatan itu. Nah, dan aku relate banget sama itu. Jadi dorongannya apa nih? Cerita ya, aku cerita gimana awal aku bisa jualan. Heeh, Nah, bener. Boleh boleh, jadi sharing-sharing aja. aku ini kan ikut namanya komunitas lantai atas, Iya KLA ya. iya, Nah, KL ya? di KLA ini ada namanya kelas entrepreneur. Nah, Oh. di kelas entrepreneur ini kita diminta untuk jualan. Jadi Mmm. pertama kita kan dibagi kelompok-kelompok. Heeh. Nah, nanti kita dikasih tahu kita jualan di bidang apa, ada yang Heeh. makanan, minuman, jasa, banyak. Heeh. Ya udah, waktu itu kelompok aku dapat makanan. Heeh. Makanan. Dari situ kita seneng iya, bingung iya, kadang nggak tahu kan mau jualan apa gitu. Bener Nah, bener tiba-tiba kayak banget. suruh jualan gitu, jadi ya udah mau nggak mau jualan aja gitu kan, sampai kita mikir apa ya yang orang kiranya tuh kalangan semuanya Suka. suka gitu, yang viral. Ya udah akhirnya cetuslah pangsit chili Maksudnya oil. iya. Oh, yang lagi viral-viralnya chili Iya oil, waktu itu ya lagi viral bener. banget chili oil, jadi ya udah kita coba kali ya Iya jualan itu gitu iya. sih kak. Terus jadinya sampai sekarang nih jualannya. Benar sampai sekarang. Oke, setelah tadi yang kamu bilang kamu ikut entrepreneur gitu-gitu, gitu. Ekspektasi awal Iya, kamu untuk memulai jualan itu apa sih? ekspektasinya sih pertama aku yang pertama banget ya, Apa? yang gak yakin sih sebenarnya, karena kan dimana itu bener-bener yang langsung ditembak gitu kan, kayak langsung nih disuruh jualan gitu, padahal kita semua nggak ada pikiran buat jualan gitu. Bener. Jadi ya nggak bakal expect gitu bisa, apalagi bisa aku seriusin gitu, kayak ya udah gitu, kayak menurut aku ini cuma tugas doang, ya aku kerjain sampai deadline-nya selesai, ya udah gitu loh, putus aja gitu. Jadi Ternyata lagi. ekspektasi awalnya kayak cuma udah ngerjain tugas aja, yang penting tugasnya kelar gitu, Yang penting nggak bakal tugasnya mau nerusin kelar. lagi Iya, gitu ya kan. malahan diterusin sampai Iya. sekarang. Ya berarti jadi, sumber ini juga, sumber penghasilan juga yang Penghasilan, baru. iya lumayan sih. Oke, karena bilang tadi sumber penghasilannya lumayan, kira-kira hasil jualannya berapa nih? Penasaran gimana hasil jualannya? Hasil jualannya ya waktu itu berkat, karena aku gak expect ya pertama bakalan Heeh. rame, bakalan banyak yang suka, banyak yang repeat order gitu Gitu. ya. Terus? Alhamdulillah kemarin waktu eh, di kelas entrepreneur itu tim aku yang dapat juara. Hebat banget juara. Dengan Juara omset dengan omset berapa sebanyak nih? ya bisa
10 jutaan Eh, lah. 10 juta lumayan ya. Iya dong. Lumayan. Berarti bagus banget nih kira-kira omsetnya nih. Iya, itu nggak expect kan ya. Alhamdulillah banget gitu bisa juara ya berkat kegigihan juga sih kita Benar, pasti sekelompok. kegigihan, ketekunan juga gitu lah Bener, menjalaninya semuanya. bener, bener. Itu aja sampai aku tuh nekat banget ke produksi sampai malam, sampai jam 1 baru pulang. Kayak, wow, ternyata Oh iya, jadi kerja keras itu membuahkan iya hasil, bener, kerja proses juga membuahkan kan hasil. hasil. Iya. Oke, jadi kan tadi jualan gitu. Tantangannya Hmm. saat berjualan tuh ada apa aja sih nih? Oke, kalau tantangannya pasti banyak ya. Banyak banget pasti, nggak mungkin nggak ada tantangan. Iya, dan tantangannya itu ada yang bersifat internal sama eksternal, Kak. Yang internal dulu deh boleh. Oke, kalau yang internal pasti nggak lain dari diri sendiri ya. Aku nggak yakin sama jualan aku aja itu udah termasuk tantangan. Bener, bener banget. Ya, kalau misalnya kamu mau mencapai goal kamu ya syarat pertama harus yakin nggak sih ya kan? Bener, bener banget harus yakin dan Heeh. percaya. Harus percaya kalau ya jualan lo tuh pasti bakalan Laku, laku iya. gitu, banyak yang beli gitu ya Eh, harus yakin. Nah, kalau tantangan eksternalnya ya, kalau tantangan eksternalnya itu banyak banget dari banyak banget. Salah satunya pelanggannya, pelanggan. bagaimana kita harus menciptakan rasa yang konsisten, itu Bener. tantangan. Gimana sih biar orang tertarik sama jualan kita, Mau beli mau beli lagi, lagi bener. gitu. Terus juga kan kita ini berkelompok ya, bertim gitu. Gimana Heeh, kita bisa mengerti dan mengenal satu sama lain biar nggak ada bener. slack gitu sama jualan. Itu juga Iya, tantangan. tantangan terberat juga itu ya, satu Iya, tim itu. heeh. Tapi ya gimana kita ngejalaninnya gitu kalau kita enjoy dan mau mengerti satu sama lain sih itu udah bagus banget ya. Maksudnya udah ya Terus bisa jadi salah satu solusi biar kita tetap solid solid gitu. gitu. Ha-ha. Benar banget itu sih. Karena kerja tim juga diperlukan supaya hasilnya juga membuahkan gitu, Benar. mendapatkan hasil yang memang kita inginkan Iya gitu kan. betul. Kalau misalkan salah satunya ya selek sama yang lain kan jadinya kerja timnya Iya, juga rusak rusak gitu. gitu. Teamwork tuh emang sangat penting banget buat Benar. buat dapat hasil yang Iya, maksimal gitu ya betul. kan. Benar. Oke, tadi kan sempat bahas tentang internal dan eksternal nih Iya betul. tantangannya. Heeh. Kira-kira menurut kamu nih Mm-mm. lebih berat tantangannya internal atau ya eksternal? Hmm. Yang mana nih yang lebih berat kira-kira nih? Kalau menurut aku sih dua-duanya sama-sama berat ya. Iya. Namanya juga tantangan ya pasti berat lah ya. Mau yang ringan-ringan aja mah Heeh. ya, ngapain tuh? Ngapain? Tidur. Iya, makanya. Balik ya. Iya, balik lagi. Ya, dua-duanya berat menurut aku ya, Mm-mm. internal maupun eksternal. Tapi ya, ya dua-duanya itu punya titik beratnya masing-masing. Benar Tapi ya itu banget. tergantung sama diri kita ya, gimana mau menanggapi tantangan itu gitu, menyanggupi. Aku kasih contoh misalnya kayak aku nih, dari cerita aku ya, aku kan Mm-mm. udah kuliah, terus Mm-mm. udah jualan juga. Nah, Mm-mm. aku menambahkan side job aku jualan itu aja aku udah nyari masalah ya. Udah nyari masalah itu. Iya, benar. Nah, jadi ya karena aku nyari masalah itu ya gimana pun caranya aku harus bisa nanganin itu gitu. Aku harus Mm. bisa menjalani kedua hal itu tanpa merasa terbebani karena kan aku yang berkomitmen, aku yang memilih sendiri gitu untuk Benar. aku mau jualan gitu. Jadi ya kalau ditanya beratnya mana ya dua-duanya berat. Jadi nggak ada yang salah satunya berat ya. Jadi sama tuh kalau kita mikul. Berat. Oke, sama-sama berat. Oke, kalau gitu. Berarti kira-kira nih, kan tadi jualan. Mm-mm. Mulai kamu jualan tuh inspirasinya dari mana sih? Inspirasi kamu mau memulai jualan ini?
Inspirasinya itu aku dari Kak Felicia Angelista. Tahu nggak? Oh, yang istri Hito ya? Iya betul, dari Istrinya Hito. beliau. Aku terinspirasi sih sama ceritanya dia. Aku sedikit cerita ya Iya, Kak. boleh, 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 boleh. Beliau ini pertama kan beliau ini punya produk namanya Scarlett ya. Iya, Nah, aku pakai kok produk Scarlett. wah, mungkin sobat Kaksound ada nih yang pakai. Iya, kayaknya. Nah, tapi dulu dia nggak jualan itu Kak. Oh, terus jadi gimana? Dulu dia itu jualan masker wajah kalau nggak salah. Namanya itu bukan Scarlett juga, tapi Feli Skin. Oh, Valley Iya, Skin. baca. Nah, Hmm. terus awalnya berkat kegigihan dia dalam berjualan itu, akhirnya ya dia kayak menciptakan formula-formula yang lebih baik gitu Hmm. kan. Kayak ya membuat bisnisnya itu lebih besar gitu. Kayak sekarang Nah, ya. akhirnya ya terciptalah Scarlett gitu buatannya Kak Felicia gitu. Dia hebat banget sih Iya, menurut aku. benar. Jadi nggak cuma berhenti di situ gitu ya. Jadi Heeh. terus menciptakan Iya inovasi-inovasi inovasi. baru Benar. gitu. Berarti ini Bang Secile Oil juga bakal menciptakan inovasi-inovasi baru ya? Oh, pasti tungguin aja. Berarti ada menu baru nih. Semoga sedang mencoba membuatnya. Gitu sih. Boleh nih Sobat Klakson, coba ditungguin ya. Siapa tahu ada menu kesukaan kalian gitu ya. Boleh dipesen. Boleh. Terus juga dari cerita aku ini, aku keinget Kak, aku Iya. pernah baca satu jurnal. Mm-mm. Itu jurnal ekonomi punyanya UIN Makassar kalau nggak salah. Mm-mm. Nah itu isi jurnalnya itu menceritakan penerapan ekonomi kreatif ya ke Mm-mm. mahasiswa-mahasiswanya. Mm-mm. Nah itu pas aku baca tuh ceritanya sama kayak aku gitu loh. Jadi kayak mereka berawal diberi tugas gitu kan, tugas Heeh. jualan. Nah, akhirnya ya diseriusin gitu Sampai sama sampai sekarang. sekarang sama si mahasiswa itu gitu. Jadi Oh. ya dari situ aku belajar gitu loh. Ternyata dengan kita memberikan tanggung jawab ke orang lain gitu ya. Nah bisa jadi orang lain itu bisa bertumbuh dan berkembang gitu loh. Gitu. Jadi aku Oh. belajar kayak gitu. Jadi ya pas aku baca, ih Kayak ternyata relate sama ya, banget relate gitu. banget gitu loh sama aku. Ya bener Lanjut. banget. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal nekat tadi, kan kamu Mm-mm. nekat untuk berjualan gitu, meneruskan Mm-mm. yang tadinya tugas gitu Betul. kan. Jadi kalau kita nekat, ada pikiran mau nekat nih berarti bagus juga dong ya. Oke, kalau menurut aku sih bagus. Tapi tergantung nih nekatnya kayak gimana Tergantung ya. dulu. Oh. Kalau misalnya nekat eh, dengan afirmasi yang positif gitu, terus untuk goals yang positif tanpa merugikan orang lain itu bisa nekat yang bagus ya. Namanya itu Bener. keberanian. Heeh. Tapi kalau misalnya sebaliknya itu bukan berani, malah Tapi jadi cuma bodoh gitu loh. Karena ya kalau misalnya kamu nekat tapi merugikan orang lain ya gimana ya? salah Jadi dong iya gitu bener banget sih. gitu. Oke, jadi kata kamu tadi nekat, Mm-mm, itu, tergantung kan, betul. tergantung dari dia positif atau Mm-mm, tidak. tidaknya, karena dia merugikan orang lain atau enggak. Betul. Berarti nekat tanpa perencanaan juga termasuk yang bodoh gitu ya? Iya benar karena ya kita contoh aja ya misalnya kamu mau terjun payung nih, Mhm. tapi kamu nggak ada persiapan, nggak tahu gimana caranya, terus tanpa apa sih orang yang mendampingi gitu. Mhm. Nah, ya nggak bisa kayak gitu karena kan kita nggak tahu tekniknya gimana. Heeh, Tapi kalau kecuali misalnya udah terjun tanpa keberanian ya nggak bakal bisa terjun ya bakal di atas terus gitu. bener sih, nekat juga harus ada keberanian dan Iya, perencanaan juga. betul. Karena kalau misalnya nggak ada itu juga sama aja, Heeh, jatuh-jatuh juga bener nanti. bener nggak main langsung jedar-jeder aja gitu. Dari jendela. Aduh. Oke. Nah, kayak mungkin kalau contoh dari nekat yang sudah banyak orang lakuin tuh ya kayak Mhm. merantau sih. Rantau. Merantau kayak orang bisa merantau itu keren banget kayak mereka nekat untuk pergi ke negeri orang, ke Mhm. kota orang Mhm. gitu buat melakukan satu hal bekerja gitu ya demi menghidupi Kerjanya di keluarganya, kampung gitu ya. heeh, demi ya mengatasi permasalahan dia lah gitu. Nah dari cerita itu sih aku
terinspirasi sama satu sosok juga sih, Siapa nih, siapa? yaitu mama aku sendiri. Jadi mama kamu merantau sini Iya, gitu. jadi mama aku itu dia merantau dari kampungnya ke Jakarta buat bekerja untuk menghidupi keluarganya juga gitu. Jadi ya beliau itu juga sosok yang menginspirasi aku lah gitu. Hebat lah istilahnya. Nah, Hebat banget emang. benar. Orang merantau yang udah sukses tuh bener-bener hebat. Iya. Terus juga ini tahu kak ada contoh juga, kakak tahu nggak sih di tren yang di sosial media yang iseng-iseng jualan terus akhirnya jadi banyak yang beli laku gitu, tahu nggak kak? Tahu. Nah, tahu kan? Nah, itu juga contoh nekat sih, kayak mereka pertama iseng-iseng jualan, dia lagi jalan gitu. Terus tiba-tiba nggak expect gitu bakalan banyak yang beli. Akhir omsetnya per hari sampai 5 juta. Wah, ya itu kan? keren sih. Itu nekat yang berhasil. Tuh, yang berhasil. Jadi ada nggak nih pesan untuk diri sendiri jika kamu bisa kembali ke masa lalu ya? Kira-kira pesan apa nih yang mau kamu sampaikan ke diri kamu sendiri di masa lalu? Pesan yang aku mau sampaikan ke diri aku ya, itu aku mau bilang kayak percaya aja sama prosesnya gitu. Berani mulai dulu gitu. Yang penting berani mulai dulu, percaya sama prosesnya. Nah, nanti seiring waktu gitu ya, berjalannya waktu, nanti kamu bisa sambil belajar kok. Baik buruknya yang mana gitu. Bisa tahu. Oh ya, jadi pengalaman itu merupakan pembelajaran yang baik juga Iya, berarti. betul. Oke deh, jadi semua proses yang kamu lalui ini kira-kira pelajaran terbesar yang bisa kamu ambil dari semua proses itu tuh apa? Pelajaran terbesarnya tuh banyak banget ya, pelajaran yang bisa Pastinya dong, diambil pasti. gitu. Kayak nggak cuma seputar wirausaha aja yang aku pelajari, tapi aku jadi mengerti bagaimana cara kita mengenal lebih dalam orang lain, diri sendiri gitu. Aku juga belajar ternyata dukungan dari orang-orang terdekat kita kayak keluarga, teman, mentor, coach itu semua sangat berpengaruh bagi diri aku gitu. Pastinya. Dan aku juga belajar kalau ternyata nekat dengan keberanian, persiapan dan keyakinan itu merupakan combo yang bagus banget kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu. Berarti yang pentingnya prosesnya juga Iya harus penting. betul. Nah, ada lagi nih satu hal yang aku pelajari dari ilmu KLA ya. Apa nih? Itu ada namanya batin bawah sadar. Nah, jadi batin bawah sadar itu atau pemikiran bawah sadar ya, misalnya itu merupakan pemikiran yang tanpa sadar ya, yang dilakukan tanpa sadar, tapi ternyata berpengaruh banget sama apa yang akan kita lakukan, pemikiran kita, keputusan kita gitu. Sama halnya kayak nekat ya. Nah, nekat itu sebenarnya kan munculnya juga dari batin bawah sadar juga ya bisa gitu. Nah, kadang itu batin bawah sadar kita itu kayak udah tahu gitu loh nanti jalannya mau kayak gimana, tapi kadang kitanya aja yang nggak mau mengiyakan itu gitu. Takut duluan masih gitu takut ya. duluan gitu. Nah, jadi dari situ aku belajar sih kayak kalau kita percaya sama yakin sama batin bawah sadar kita gitu ya, kalau kita berani nekat gitu, insya Allah nanti alam semesta juga membantu menemukan jalannya. Amin. Oke. Nih, jadi pertanyaan terakhir nih untuk segmen ini ya, di kisah inspiratif bareng Priti. Jadi kan ada yang baru mau mulai usaha, ada yang baru mulai merintis. Maksudnya baru mulai ada ide nih mau bikin usaha apa. Kira-kira pesan buat sobat klakson yang baru mau mulai usaha baru gitu itu apa? Dan kalau misalnya dari Priti, ada nggak pesan-pesan buat sobat klakson gitu? Pesan yang aku mau sampaikan itu yuk gitu kita punya keberanian untuk memulai gitu, karena kalau misalnya kita pikirin terus gitu, kita angan-anganin terus, kita tuh nggak bakal tahu kejadian nyatanya itu seperti apa, kita nggak tahu tantangan yang didapat, terus hal yang kebaikan yang kita dapat tuh apa gitu, kita nggak bakal tahu kalau kita belum coba gitu, belum berani coba. Nggak apa-apa gitu, nekat aja gitu, tapi ya butuh persiapan, butuh ya setidaknya ada ilmu yang dibawa lah gitu, jangan kosong banget, karena
Pelajaran yang paling baik itu, guru yang paling baik itu adalah pengalaman kan ya, Bener, dari bener banget itu, bener pengalaman. banget. Jadi kita harus nyoba sendiri, nyemplung sendiri Sendiri, dulu, jadi heeh, tahu nih rasanya gimana, gagalnya juga gimana. Jadi kalau misalnya kita gagal, kita bisa berusaha lagi, kita bisa betul. melakukan inovasi lagi yang baru, Nah, gitu. bener. Kau Pokoknya jangan sampai menyerah gitu ya heeh, istilahnya. oke. Aku juga keinget sih sama, quotes dari Zig Ziglar. Apa nih quotes-nya? Quotes-nya itu, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Apa nih artinya Nah, jadi nih? kayak kamu tuh nggak perlu menjadi yang terbaik untuk memulai sesuatu gitu loh. Mmm. Tapi kamu harus berani memulai dulu untuk menjadi yang terbaik, Kak. Wah. Oke, jadi buat sobat klakson, itu tadi, perbincangan kita tentang kisah inspiratif dan sharing-sharing pengalaman dari narasumber kita yaitu Priti. Jadi buat sobat klakson yang mau memulai atau yang mau merintis usahanya gitu, jangan nunggu sampai siap dulu, coba aja dulu, nekat dulu, dan nyemplung aja dulu gitu. Kan kita nggak tahu hasil ke depannya tuh seperti apa gitu. Oke, jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi coba aja dulu dan nikmati gimana prosesnya untuk menjadi hasil yang memuaskan dan mendapatkan hasil yang bagus. Oke, jadi terima kasih nih buat Priti yang Iya, udah sama-sama. Makasih dateng. juga udah diundang di Klakson. Oke, buat sobat klakson jangan lupa nonton di sini ya, dan jangan lupa buat nonton episode lagi yang selanjutnya. Oke, sobat klakson, itu dia segmen kita untuk hari ini bersama Priti. Makasih Priti udah datang ya. Iya, terima kasih juga. Oke, jangan lupa buat sobat klakson untuk nonton di YouTube channel kita Klakson, dan jangan lupa tungguin episode-episode selanjutnya yang lebih seru lagi nih ya. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Bye bye.